Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradisan Mahmudin. NIM saya 250 20 10 10. Saya berkuliah di ITB Tuban dan mengambil jurusan Sistem Informasi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu proyek UAS dari mata pelajaran SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen itu mereview mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Sistem Informasi Manajemen SIM adalah suatu sistem yang menggabungkan manusia, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, prosedur, dan jaringan untuk mengumpulkan dan mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Tujuan utama SIM adalah menghasilkan informasi yang akurat, cepat, dan relevan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Lanjut yaitu output SIM. Output dari sebuah sistem informasi manajemen adalah informasi. Yang pertama yaitu informasi tersebut dapat berupa satu laporan akhiran, mingguan dan bulanan, grafik perkembangan data, rekapitulasi transaksi, dashboard monitoring, dokumen pendukung pengambilan keputusan. Terus informasi yang baik harus memenuhi karakteristik yaitu akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan mudah dipahami. 3 komponen utama sistem informasi manajemen yaitu SIM terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu hardware, yaitu sebagai perangkat kerasnya, contohnya komputer, printer, dan scanner. Software. Lanjut ke tahapan pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem biasanya dilakukan menggunakan metode waterfall karena tahapannya berurutan. Lanjut analisis kebutuhan rekrutmen, yaitu bertahap. Tahap pertama adalah menganalisis kebutuhan sistemnya. Yang kedua, perancangan sistemnya. Perancangan interface atau user interface. Mengapa interface dibuat terlebih dahulu, yaitu biar tampilannya dilakukan sebelum proses coding karena mengetahui kebutuhan pengguna, mengurangi kesalahan dalam pemrograman. Yaitu yang ketujuh, melakukan implementasi sistem. Implementasi adalah tahapan penerapan hasil perancangan menjadi aplikasi yang dapat digunakan. Lanjut, menganalisis manfaat sistem, yaitu setelah sistem diterapkan dilakukan evaluasi manfaatnya. Nah, itu kesimpulannya, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang membantu organisasi dalam mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan pengembangannya. Dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan. Perancangan sistem menggunakan metode seperti waterfall, pembuatan desain database dan UML, merancangan tatap muka, implementasi aplikasi, hingga evaluasi manfaat sistem dengan proses yang terstruktur. Sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dikembangkan, dan mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja organisasi. Dan saya di sini mengambil judul yaitu Sistem Informasi Manajemen, yaitu studi kasih saya yaitu UD Pupuk Urea. Ya, nama saya sendiri yaitu ini, NIM saya, prodi saya. Nah, ini keterangan saya. Nah, terdiri dari daftar isi bab 1, bab 2 analisis kebutuhan sistem, bab 3 perancangan sistem, bab 4 perancangan antarmuka atau UI, bab 5 analisis manfaat sistem, dan 45 penutup. Yang pertama itu, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang itu saya mengambil dari tema pertanian, yaitu pertanian menjadi sektor penting di Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun dan di sini saya mengambil yaitu sesuai produk, yaitu di pupuk. Meskipun produk pupuk urea di Indonesia sebenarnya tergolong tinggi dan bahkan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, pada kenyataannya petani masih sering mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Masalah ini umumnya bukan karena kekurangan produksi, yaitu lebih pada distribusi yang belum merata dan kurang optimal di lapangan. Nah, lanjut ke rumusan masalahnya, yaitu mengapa petani memilih pupuk urea di UD tertentu bukan di tempat lain. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi keputusan petani dalam membeli pupuk urea? Harga, ketersediaan, pelayanan, dan kepercayaan. Apakah harga pupuk urea ditawarkan sudah dianggap sesuai oleh pelanggan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian? Bagaimana ketersediaan stok pupuk mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan pelanggan? Seberapa besar pelayanan, kecepatan sikap penjual, kemudahan transaksi dan dalam
membuat pelanggan merasa puas. Nah, itu tujuannya. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan UD pupuk urea, pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan UD pupuk urea, pengaruh persepsi kemudahan penggunaan Perseves terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu manfaat bagi UD pupuk urea. Penelitian ini membantu pemilik usaha memahami yang diinginkan pelanggan, terutama dalam segi pelayanan, ketersediaan pupuk, dan kepercayaan. Dengan begitu usaha bisa diperbaiki agar pelanggan lebih puas dan tetap royal. Bagi pengelola usaha, penelitian ini memberi gambaran kondisinya nyata di lapangan seperti masalah stok harga dan pelayanan. Hal ini bisa jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja usaha ke depan. Bagi peneliti-penelitian ini menjadi pengalaman langsung untuk memahami dua usaha pupuk sekaligus melatih kemampuan dan dalam menganalisis data. Lanjut. Nah, ini bab 2 menganalisis kebutuhan sistem, yaitu 2.1 identifikasi masalah pada sistem yang berjalan. Pengelolaan stok belum optimal, kepercayaan pelanggan belum sepenuhnya terjaga. Nah, lanjut. Kebutuhan fungsionalnya, yaitu sistem dapat digunakan untuk mencatat data produk pupuk urea, nama, jenis, harga, dan stok. Sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan stok pupuk secara langsung. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan untuk kepada pelanggan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem harus bisa digunakan dengan mudah oleh pemilik dan karyawan tanpa perlu keahlian khusus di bidang teknologi, dan sistem harus cukup cepat saat digunakan sehingga tidak memperlambat proses penjualan kepada pelanggan. Nah, stakeholdernya yang terlibat yaitu dalam pengembangan sistem informasi manajemen UD pupuk urea tidak terdapat pihak yang terlibat, yaitu pemilik UD pupuk urea, yaitu pemilik usaha menjadi pihak utama yang mengelola seluruh kegiatan usaha. Pemilik bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengelolaan stok, penentuan harga, dan evaluasi kinerja usaha. Karyawan atau pegawai membantu operasional sehari-hari, melayani pelayanan pelanggan, mencatat transaksi, serta pengelola keluar masuknya pupuk. Mereka juga menjadi pengguna langsung dari sistem yang digunakan. Pelanggan merupakan pihak yang membeli pupuk. Mereka sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha karena tingkat kepuasan dan kepercayaan mereka menentukan apakah melakukan pembelian uang atau tidak. Yang ketiga, perencanaan sistem, yaitu perancangan proses sistem UD pupuk urea. Perencanaan sistem bertujuan untuk mengembangkan bagaimana alur kinerja sistem dalam pengolahan data, transaksi, dan laporan pada UD pupuk urea agar lebih terstruktur dan efisien. Nah, ini vlogcard sistem UD pupuk urea saya. Nah, ini contohnya. Nah, sampai akhir ini dan penjelasan vlogcardnya. Vlogcard tersebut mengembangkan kinerja sistem yang digunakan untuk mengelola proses penjualan, ketersediaan, laporan pada UD pupuk urea. Proses login digunakan untuk memastikan bahwa pengguna yang berhak atau admin atau karyawan dapat mengakses sistemnya. Nah, ini pemilihan menu satu, ini dashboardnya. Yang kedua, sistem pilihan beberapa menu, data master, transaksi penjualan, dan pembelian. Nah, menu laporan yang digunakan untuk melihat informasi penjualan, stok, dan pembelian. Pengguna memilih jenis laporan dan periode waktu. Pilihan sistem mengambil data dari database mengembangkan dalam bentuk laporan. Menu kelola stok. Nah, di sini gunakan untuk memantau dan mengatur jumlah pupuk yang tersedia atau melihat stoknya. Menu transaksi, yaitu digunakan untuk mencatat proses penjualan atau transaksi pada penjual. Nah, menu kelola, ini kelola sistem digunakan untuk mengatur yang ada dalam sistem, yaitu pengelola data pengguna, admin, dan karyawan. Akhir proses, yaitu aktivitas sistem telah selesai dilakukan menggunakan penyimpan data telah yang diinput, memastikan tidak ada kesalahan, kemudian keluar dari sistem atau logout. Lanjut, ini activity diagramnya. Nah, contohnya seperti ini ada dua, yaitu pelanggan dan admin atau karyawan. Nah, di sini sudah dituliskan. Nah, activity diagram penjualan UD pupuk urea menggambarkan alur proses transaksi penjualan dapat melihat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin karyawan. Nah, sudah. Nah, ini diagram sekuen UD pupuk ureanya, yaitu mengetahui yaitu bersangkutan, yaitu pelanggan, admin karyawan, sistem, dan database-nya. Nah, di sini langkah-langkahnya bisa kita lihat. Nah, ini sudah urut ya. Nah, sekuen diagram ini menggambarkan interaksi antara pelanggan, admin, karyawan, sistem, database dalam proses penjualan pupuk urea. Proses dimulai ketika pelanggan menanyakan ketersediaan pupuk kepada admin. Admin kemudian meminta sistem mengecek stok dan sistem mengolah data dari database lalu menyimpan hasilnya. Nah, ini lanjut ke bab 4-nya.
perancangan antarmuka atau UI-nya. Nah, perancangan antarmuka atau UI bertujuan untuk memudahkan pengguna atau admin karyawan dalam mengoperasikan sistem secara efektif, efisien, dan mudah dipahami. Desain dibuat sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Udebook-Korea. Nah, ini yang pertama yaitu contoh sistemnya, ini contoh aplikasinya ya, yaitu yang pertama ada dashboard. Nah, dashboard di sini. Nah, ini sudah tertera ada data master, transaksi penjualan, pembelian barang, dan laporan. Nah, sudah tersedia. Dan ini ada beberapa ringkasan, yaitu total produk, transaksi, dan penjualannya. Nah, dashboard pada sistem Udebook-Korea berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi terkait aktivitas usaha. Pada bagian terdapat menu navigasi seperti data master, transaksi penjualan, pembelian, dan laporan untuk memudahkan akses ke fitur sistem. Nah, yang terakhir ini lanjut ke input data. Nah, ini data masternya, yaitu data produknya ya. Nah, ini jenis-jenis produknya. Nah, halaman data master digunakan menggunakan data utama dalam sistem seperti data produk dan suppliernya. Pada tampilan ini, pengguna dapat menambahkan atau mengedit data produk dengan mengisi nama produk, jenis, harga, dan stoknya ya. Dan ada beberapa produk jenis dan harga, jumlah stoknya berbeda. Lanjut transaksi penjualan. Nah, ini contoh transaksi penjualannya, detailnya, ringkasan perhitungan, input data, dan total pembayarannya, jumlahnya juga ada. Halaman transaksi penjualan digunakan untuk mencatat penjualan pupuk kepada pelanggan. Pengguna memilih produk pupuk dan memasukkan jumlah pembelian. Kemudian sistem secara otomatis menampilkan harga satuan, jumlah, dan total harganya pada bagian pembayaran. Nah, ini contoh pembelian barangnya ya. Nah, ini pembelian barang. Nah, ada ini contohnya, namanya, pilihan suppliernya, jumlah barangnya ada berapa. Nah, ini riwayat data pembelian. Halaman pembelian dapat digunakan untuk mencatat proses masuknya pupuk data supplier ke UD. Pengguna memilih supplier dan produk, kemudian memasukkan jumlah serta harga pembelian. Setelah data disimpan, sistem akan mencatat transaksi pembelian dan secara otomatis menambah jumlah stok pupuk. Halaman ini membantu memastikan ketersediaan barang tetap terkontrol dan tercatat dengan baik. Nah, ini laporan. Contoh laporannya yaitu jenisnya yaitu data transaksinya, jenis laporan, periode penjualan, dan ini contoh-contohnya ada total transaksi, total barang, dan total penjualannya. Halaman laporan digunakan untuk menampilkan informasi seperti penjualan stok, dan pembelian pupuk. Pengguna dapat memilih jenis laporan dalam dan periode yang waktu yang diinginkan. Nah, ini yang kelima, bab 5 yaitu analisis manfaat sistemnya. Nah, manfaat operasional ya, manfaat operasional Udebook-Korea dengan adanya sistem ini adalah dapat mempercepat proses kerja, terutama dalam pencatatan penjualan dan pengelolaan stok yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem juga meningkatkan akurasi data karena perhitungan harga jumlah dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan. Selain itu, pengelolaan stok menjadi lebih mudah karena dapat dipantau secara real time sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Nah, manfaat manajerial. Manajerial pada Udebook-Korea dengan adanya sistem ini dapat membantu pemilik atau pengelola dalam mengontrol dan memantau seluruh aktivitas bisnis secara lebih terstruktur. Sistem yang menyediakan informasi yang akurat di real time mengenai penjualan, stok, dan pembelian sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan seperti penentuan jumlah pembelian barang dan pengaturan stok. Nah, ini analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dan efektivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem yang digunakan mampu meningkatkan kinerja operasional dan pencapaian tujuan usaha. Dari sisi efisiensi, penggunaan sistem pada Udebook-Korea mampu mengurangi waktu dan tenaga dalam proses pencatatan penjualan, pembelian, serta pengelolaan stok. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis sehingga mempercepat transaksi dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Selain itu, pengguna sistem juga mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional lainnya sehingga kegiatan usaha menjadi lebih hemat dan terkontrol. Nah, yang terakhir yaitu bab 6. Penutup. Kesimpulannya itu hasil perancangan penerapan sistem pada Udebook-Korea dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu meningkatkan kinerja operasional hingga secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi dalam proses penjualan. Data seperti penjualan, pembelian, dan stok menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikontrol dibandingkan dengan metode manual. Nah, ini saran untuk pengembangan Udebook-Korea kedepannya yaitu disarankan agar sistem yang telah digunakan terus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan usaha pemilik. Perlu melakukan pemeliharaan sistem secara berkala agar sistem tetap berjalan dengan baik dan
terhindar dari kesalahan atau gangguan. Selain itu, disarankan mendapatkan fitur yang lebih lengkap seperti pencatatan keuangan, integrasi dengan supplier, atau sistem berbasis online agar dapat diakses dengan lebih fleksibel. Pelatihan bagi karyawan juga penting dilakukan agar penggunaan sistem dapat berjalan maksimal. Dari sisi operasional, UD Pupuk Ria diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan stok agar selalu tersedia sesuai kebutuhan pelanggan. Dengan penerapan sistem yang terus dikembangkan, diharapkan usaha dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing di pasar. Nah, sudah sekian dari penjelasan dari saya, yaitu penjelasan UAS saya yaitu bertema dengan sistem UD Pupuk Ria. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi